Hai, selamat datang di Jurnalisa. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat selalu. Pokoknya apapun kondisinya, apapun yang lagi kita hadapin, selalu tetap semangat, tetap positif, jaga diri, jaga keluarga. Pokoknya harus kayak lebih menyayangkan apapun lah sekarang, kayak lebih kalian harus kayak benar-benar dipikirin kalau mau ngapa-ngapain. Kalau kalian nanya saya kayak gimana, alhamdulillah baik, sangat-sangat sehat walafiat. Ya saling mendoakan lah ya, semoga semuanya baik-baik aja. Jadi di video kali ini kita atau saya sendiri akan jawab beberapa pertanyaan yang udah saya tanyain di Instagram. Ada foto-foto saya yang lagi main gitar, main waktu ngeband sama Niko dan lain-lain. Terus saya kasih caption biar kalian bisa kasih pertanyaan apa yang mau ditanyain, hal apapun yang mau ditanyain. Oke. Kita lihat ada pertanyaan apa aja dari siapa aja, langsung aja. Oke. Tapi ini kayaknya random gitu loh, kayak pertanyaannya dari misalnya keluarga, tiba-tiba jadi temen, jadi apa, karena kita juga ngacak random, tidak disusun. Terus jawabannya juga ya udah bisa ngejawabnya aja, karena apa yang bakal dijawab pun itu yang memang apa adanya dari saya pribadi, kira lebih kayak gitu. Pertanyaan pertama ada dari Ristia Tia. Kang, dengan kelebihan Kakang bisa bermediasi sama hantu, ada nggak sih dari teman atau kerabat yang menjauh karena orang itu nggak percaya dengan kelebihan yang Kakang punya? Sejauh ini kalau menjauh sih enggak, cuman kayak ada mungkin bercanda-bercanda kayak takut sama si Kakang, tapi itu cuma bercanda, konteksnya saya juga tahu itu bercanda. Terus malah ada beberapa teman dekat tuh udah tahu kayak dari dulunya kayak gimana, keluarga saya kayak gimana. Kalau orang baru mungkin atau orang yang nggak terlalu dekat, terus saya dan keluarga naik atau kita show di YouTube tentang semua ini, itu malah yang tiba-tiba datang, tiba-tiba ketemu lagi tuh nanya-nanya kumaha, atau ya nanya-nanya soal hantu yang nggak penting lah sebenarnya. Tapi kalau memang pertanyaannya serius, ya mereka menanyakan hal itu dengan serius, saya juga menjawab dengan serius gitu, dengan yang saya bisa. Kalau menjauh mah nggak ada, alhamdulillah sejauh ini. Cuman paling kayak gitu-gitulah. Jadi orang-orang tuh jadi nanya, tapi kadang ada yang berlebihan, ada yang pertanyaannya kayak gue tuh nggak bego ya lo nanya kayak gitu tuh maksudnya apa, kayak ngomongnya agak-agak menjurus, jadi kayak nyindir gitu, kayak gimana ya hantu tuh gini, kayak mereka percaya nggak percaya, tapi nggak usah lah kayak gitu. Tapi gue santai banget orangnya. Pertanyaan selanjutnya dari Al-Syali Aulia mungkin ya. Bim lebih ngerasa mirip sama ayah atau sama ibu? Random banget kan dari pertanyaan yang tadi langsung ke kayak gini. Lebih merasa kayak gue tuh saya tuh orangnya baperan ya, perasa lah ya. Itu sifat yang ada di ibu. Terus kadang kalau suka membuat sesuatu, ngerjain sesuatu, itu dari ayah, dari babab banget lah. Karena babab tuh bisa dia di rumah tuh bikin apa, sampai dulu waktu kecil saya dibikin pesawat-pesawatan dari kayu, bener-bener scale-nya bener gitu. Nah itu belajar dari situ ya. Kalau mirip muka mungkin lebih ke siapa ya? Banyak yang bilang nggak terlalu mirip mama, nggak terlalu mirip baba, malah yang mirip babab tuh enak tuh mirip babab banget gitu. Pertanyaan ketiga nih, pertanyaan selanjutnya, apa yang memotivasi atau bikin kakak tuh jadi bikin usaha sendiri, terus sama hal bernilai apa yang udah kamu lakuin? Oke. Kenapa beralasan bikin usaha sendiri? Karena kalau saya pribadi bukan orang yang bukan nggak bisa ya, tapi tidak terbiasa dan tidak membiasakan diri kerja di kantor, di depan meja, terus mungkin harus disuruh-suruh orang, di bawah tangan orang. Bukan tidak bisa dan tidak
mampu, tapi saya juga pernah melewati itu gitu. Saya pernah kerja di salah satu kantor media media cetak juga, adalah salah satu yang terkenal di Bandung. Tidak bertahan lama, hanya beberapa bulan, tapi itu jadi pengalaman yang berharga karena saya tahu mana bos, mana leader, gimana bekerja sama dalam tim. Akhirnya dari pengalaman yang sudah dilewati, dari pelajaran-pelajaran yang didapatkan, karena memang passionnya mungkin, karena sebenarnya passionnya nggak di fashion banget, nggak di usaha banget, nggak bisnismen banget, tapi kayak semua tuh, apalagi orang Bandung ya, kadang bahasa orang Bandung tuh kayak apa yang kalian pakai tuh bisa gue bikin tuh ya, kayak gitu kayak kenapa nggak yang kita beli di orang bisa kita bikin sendiri aja, kita jadiin brand. Itu sih kurang lebih. Terus kalau ngomongin dunia misalnya YouTube, entertain, itu kan juga nggak selamanya gitu. Kita ada naik dan turunnya, ada pasang dan surutnya. Ya namanya laki-laki mah harus punya pegangan ya, harus tahu kedepannya mau kayak gimana ya. Salah satunya itu jadi salah satu mimpi dan rencana saya buat di masa depan gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Amralut _ pernah ngerasa insecure nggak? Kalau pernah, kenapa? Pasti semua orang pernah yang ngerasa insecure. Banyak hal sih, maksudnya kayak orang yang ada yang insecurean banget, ada yang biasa aja, tapi ya perasaan itu mah pasti dimiliki semua orang ya, kayak hal-hal yang bisa buat insecure tuh banyak. Kalau saya pribadi kadang, dan yang tadi saya bilang di awal, kayak orang tuh baperan perasa gitu. Kalau orang ngomong apa tuh celutuk, kadang kepikiran gitu, walaupun itu mungkin nggak serius, walaupun kadang mungkin orangnya memang seperti itu, celutuk, tapi saya gampang perasa gitu. Emang iya ya, emang gitu ya. Nah, tapi dari insecure gitu gimana caranya di switch gitu, itu tuh jadi titik balik kalian makin tambah semangat. Kalau saya sih kayak gitu. Kadang saya ada beberapa momen yang kayak saya tuh memang harus merasakan sakit hati, saya tuh harus memang merasakan sedih, harus memang merasakan kayak diterima omongan orang yang nggak enak tuh, tapi saya jadi dalam waktu singkat tuh bisa kayak nggak bisa nih, harus diputar balik nih, harus makin semangat nih. Itu yang bikin semangat. Karena ada beberapa orang yang udah nemu di mana titik dia udah tahu gimana cara mengendalikan dirinya. Itu sih yang berhasil. Nggak apa-apa insecurean kalau itu yang bikin kamu jadi semangatnya tambah, ya powernya nambah, semuanya nambah, ya nggak ada masalah sebenarnya. Asal jangan jadi makin drop, makin terpuruk, itu yang nggak boleh. Selanjutnya dari Cindy Lestari, motivasi apa Kakang bertahan sampai sekarang? Bisa bertahan sampai sekarang. Apa prinsip Kakang yang masih Kakang pegang teguh? Oke. Yang pertama mah motivasi mah ya karena kita harus kayak harus berjuang seakan-akan hidup tuh kita hidup 1000 tahun lagi. Terus kayak ingat-ingat amal-amalan seakan kita akan mati besok, kayak gitu-gitu aja. Sebenarnya mah realistis gitu. Hidup tuh harus dibikin realistis, jangan terlalu banyak menghayal. Kayak mikir besok makan apa, lusa makan apa. Goals jangka panjangnya kayak nih tahun depan mau jadi apa, mau gini-gini aja. Apa yang harus dicapai gitu. Kalian juga kan pasti pengen, kalau cowok gitu, kayak umuran saya tuh kayak mau berkeluarga. Apa sih yang harus dipersiapkan? Harus punya rumah, kayak mau nikah dan lain-lain. Itu tuh yang harus dipersiapkan dari sekarang gitu. Gak pernah ada kata telat, asal kalian tidak diam, kalian harus tetap bergerak kayak gitu. Apa prinsip atau ada quotes bercanda mah, kayak kemarin ngobrol sama anak-anak tuh, jangan lupa buang-buang duit biar kalian gak malas cari duit, kayak gitu. Kalian nyari uang buat apa? Ya buat dibeliin barang, buat dibeliin kebutuhan, buat kalian pakai hidup. Tapi seiring berjalannya waktu, biaya hidup makin mahal, gaya hidup kalian yang harus diatur, itu harus terus berjalan. Jangan pelit-pelit amat gitu. Kalian juga harus sedekah, kalian juga harus kayak cari uang tuh memang harus dipakai ke hal-hal yang perlu. Dari situ ketika kalian kalau terlalu enjoy, malah kalian malas cari uang. Jadi hidup mah sederhana aja. Ketika kaya tuh malah jadi sombong. Ketika kalian sederhana tetap harus mencari uang, itu yang bikin kalian terus semangat buat hidup. Next dari Yusuf _Muhammad 018. Halo, Abimanyu, kebetulan saya salah satu fans Kakak.
kasih tips dong Kak buat para anak-anak broken home se-Indonesia, bagaimana cara memelihara hubungan keluarga yang baik seperti keluarga kalian. Wow. Dan harus dimulai dari cara ya apa yang terafdol. Oke. Ini dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Saya besar di keluarga broken home, bercerai. Orang tua saya mungkin nikah beberapa kali. Saya punya banyak saudara sekandung tapi beda bapak kah, ada saudara tiri kah. Awalnya mungkin sulit, banyak hal-hal dan fase-fase yang memang kalian harus lewati. Ujiannya levelnya tuh beda-beda, itu yang kalian harus bisa lewati satu persatu. Dan yang paling penting berdamai sama diri kalian. Apa yang menjadi keresahan, apa yang menjadi pertanyaan dari diri kalian, kalian bisa menyebut saya anak broken home, itu berarti ada satu pertanyaan dari diri kalian yang belum kalian jawab sendiri gitu. Kalian belum nemu itu titiknya di mana. Ketika kamu bisa nerima tuh nggak ada sih kata-kata kayak saya tuh korban broken home, nggak ada kata-kata kayak gitu, karena semuanya juga sama gitu. Rezekinya udah ada, porsinya udah ada, itu tuh udah takdir gitu, semua tuh udah ditetapkan. Harus bisa menerima. Terus ketika kalian tahu apa yang kalian hadapin, apa yang kalian dapetin, dan kalian kayak ya memang kayak gini harus jalannya, itu yang kalian harus bisa berdamai sama diri kalian sendiri, sama lingkungan, sama orang-orang yang ngeganjel dan jadi bikin bakal banyak pertanyaan di otak kalian. Kalau kayak gitu mah hidup kalian gak akan terus berjalan. Fokus aja, karena ketika kalian lahir, kalian kecil sekolah masih mungkin jadi tanggung jawab orang tua. Kalau kalian sudah besar ya 17 tahun lewat, kalian udah gak bisa tuh menyalahkan atau kalian mematokkan kalian terus dijangkauin sama kisah hidup kalian yang ya korban orang tua kah dan lain-lain. Nggak bisa. Kalian harus sudah mikir kayak makan kayak gimana, hidup kayak gimana, besok kayak gimana. Itu guys. Jadi apa yang terjadi sama orang tua kalian atau keluarga kalian itu dampak dari yang mereka lakukan di masa lalu. Itu jadi contoh buat kalian. Kalau kalian nggak mau kayak mereka di masa sekarang, harus kalian lakukan yang terbaik gitu. Gampang, simple. Tiaranda_20, saya punya pertanyaan Kang, kenapa setiap di video Junarisa selalu seperti sompral? Apa memang konsepnya supaya menarik untuk agar lebih menampakkan diri? Enggak konsep sih, maksudnya kira emang sering dijawab juga beberapa pertanyaan kayak gitu, sering kita jawab kayak sama Teresa kemarin juga yang di Facebook. Jawaban pertanyaannya kayak gitu saya jawab juga, karena ya memang kayak gitu bercandanya. Kadang di rumah aja saya bikin kesel orang rumah, kayak orang tua kayak ada berita atau berita ada lagi obrolan apa, saya cetak-cetuk kayak aduh ya, misalnya takut mati ya besok. Kayak kalau orang tua kan kayak apa sih ngomongnya, jangan kayak gitu ngomongnya, nggak boleh. Nah jadi kebiasaan aja itu tuh, jadi bercanda-bercanda itu tuh jadi ya udah, karena ya Allah juga tahu ya mana bercanda mana enggak gitu. Kayak saya mah yakinnya kayak gitu, Allah mah lebih tahu karena kan lebih dekat daripada orang tadi kita. Ketika kita belum ngomong aja dia mah udah tahu gitu. Jadi gimana, apa yang kita ucapkan harus sesuai sama hati gitu. Kadang ya kalau bercandanya gitu nggak sesuai sama hati gitu. Kadang kita sosok berani, di hati mah merot guys. Itu kalau lebih menarik mah itu kalian yang menilai gitu. Karena kita juga ketika bikin video nggak tahu ini bakal rame, responnya bakal bagus, kalian terima atau enggak. Itu mah kalian ketika bilang rame, alhamdulillah berarti itu menghibur gitu. Kalau kita mah nggak dibuat-buat, nggak berusaha kayak gimana. Dari THIOYDS, Kakang in frame sama di real life ada bedanya nggak? Nggak ada sih, biasa aja. Cuman kalau in frame harus lebih rapi aja bajunya, pengen lebih gaya aja. Kayak kalau nggak in frame kayak lebih cuek gitu lah. Saya maksudnya kayak lebih ya udah santai aja lah gitu. Tahu lah, makanya ketemu aja. Jadi kalian bisa bedain ada bedanya atau enggak. Kayak gitu. Kalau saya pribadi mah ya biasa-biasa aja. Di Jurnalisa namanya Abimanyu, di kehidupan nyata namanya Abimanyu. Tingginya sama, makannya sama, apa yang harus bikin beda gitu. Next dari Tiny Teen Angel. Pernah nggak berantem sampai gak teguran sama talent yang lain atau sama tim jurnalisa yang lain mungkin ya? Kalau iya kenapa, terus gimana biar baikannya? Kalau berantem gede mah nggak pernah ya. Tapi kayak mungkin sama-sama punya kesibukan masing-masing, kayak ada masalah masing-masing, ada yang capek tapi kita udah bisa ngeliat kayak ya misalnya Niko atau misalnya Riri, Teja, misalnya lagi bete, lagi capek, itu kita juga harus baca-baca situasi kayak lagi bete nih, bisa jadi kita harus menghibur atau bisa jadi udah biarin dulu aja. Kita harus pintar-pintar jaga mood gitu. Itu sih maksudnya yang
Kalau ribut mah nggak pernah. Kadang kita juga kayak menjaga apa sih ribut, diam-diaman mungkin, paling ya pernah lah, namanya manusia ya, kita jujur-jujuran aja. Kalau ribut mah nggak pernah, alhamdulillah. Cuman kayak kita harus pintar-pintar membaca situasi saudara-saudara kita, tim jurnalis yang lain, kayak ini lagi bete nih, ketika dibicarain ngegas kah atau apa, itu manusiawi guys. Jadi kita saling ingetin, ini inget nih ya, kelihatannya ini lagi bete ya, ya tuh hibur aja, atau enggak kayak saling ingetin, kurang lebih kayak gitu lah. Alhamdulillahnya enggak, jangan sampai tuh masalah besar dihilangkan, masalah kecil ditiadakan gitu. Next, Prabu Bambang Potret Jabar. Siap. Prabu Bambang Potret Jabar. Asik. Bang, kenapa kok pas kita banyak duit orang-orang tuh dekat ke kita, tapi pas kita miskin buat makan aja susah? Kok pada ngejauh, soalnya nggak peduli, kayak nggak punya akhlak. Kadang kita mah rela berkorban dan rela susah, tapi orang itu malah seenaknya. Nah menurut abang nih, gue harus gimana? Yang gedek kayak gitu, minta masukan ya. Ya lu jangan miskin, jangan mau miskin kalau mau punya teman. Itu mah realistis, maksudnya siapa yang mau miskin sih gitu, bercanda. Tapi kayak itu menjadi motivasi juga gitu, ketika orang-orang, ada beberapa orang yang memang cari teman dari duit, ya kan. Jadi gue punya duit nih, tapi jadi nggak temenan gitu. Mereka datang pas butuh duitnya doang. Ini main sama si ini mah ditraktir. Nah itu yang harus dihindari gitu. Cari teman-teman yang jangan ngejar itunya gitu. Gampang banget caranya. Jangan ketergantungan sama orang, karena kalian harus tahu, harus percaya, ketika nanti umur kalian bertambah, mereka akan sibuk masing-masing, akan menghilang, akan fokus pada hidupnya masing-masing. Mana yang masih temenan, mana yang teman baik, mana yang teman selewat, mana yang datang ke rumah tanpa tujuan dan maksud apapun, tidak ada tujuan maksud dibalik apapun, datang silaturahmi. Kayak lo tuh teman gue nih, ada yang datang pinjam duit dong, ada yang memang masih menghina kita, masih ngejudge kita, ada. Tapi berjalan aja, itu jadi pelajaran buat kalian. Itu fungsinya, itu sudah takdir, sudah Tuhan kasih, udah Allah kasih tunjuk. Itu berarti bukan teman kalian. Mana yang teman kalian, mana yang enggak, kayak gitu. Jangan ketergantungan sama orang. Kalian mah fokus aja sama diri kalian. Teman mah ntar kelihatan mana yang benar, mana yang enggak. Jangan mau miskin, penting gak punya teman. HM_Sarma nih, dari HM_Sarma. Kota mana yang pengen banget dikunjungi setelah pandemi ini berakhir? Jogja sama Batu Karas. Udah cukup, please, itu aja. Pengen ke Jogja, liburan, sama Batu Karas. Karena rencananya pas sebelum pandemi ini, pas banget sebelum PSBB, sebelum ini semua rame di Indonesia, sebelum puasa tuh mau ke Karas 2-3 hari. Itu gagal, kesel banget. Tapi ya udah belum rezekinya. Itu sih paling. Ntar Jogja sama Batu Karas dulu. Pokoknya dua-duanya harus kecapai. Tuh, pengen liburan. Kalau keluar negeri mah mau kan, tim jurnalisa kan? Pastian. Next, dari Maria FS_, barang antik terangker di koleksi. Oke, barang antik terangker pernah apa Pak RT? Nissan Pak RT. Nissan orang Belanda, pernah masih ada di rumah ya kalau nggak salah, tapi lupa di mana. Jadi tahun 1900 ya, 1983, Nissan makamnya Biarawati, terangker kan itu, tapi nggak pernah ada apa-apa. Tapi ya itu horor aja Nissan. Next, dari Misya YUTMR Abimanyu, mau nanya aku tuh 3 hal yang nggak bisa kamu hidup tanpa itu. Tuhan, agama, orang tua. Udah cukup. Kalau nggak ada orang tua nggak ada kita. Kalau nggak ada agama sama Tuhan nggak punya pegangan kita. Dari Umbian, enggak. Dari Umbi.Fatih. Di antara tim jurnalisa yang paling suka koleksi barang antik kan Kakang ya. Biasanya barang antik itu kan pasti nggak lepas dari sebuah cerita sejarahnya. Pernah nggak sih mengalami hal mistis selama di rumah dan tempat menyimpan barang antik tersebut? Bagaimana cara mengatasinya biar nggak takut? Oke. Nggak disebut antik, pasti semua barang punya sejarahnya. Barang teman kalian yang kalian pinjam aja, itu pernah dipakai dia dan punya memori tersendiri. Itu saya kasih contoh terdekat. Kayak barang di rumah kalian aja, ada kursi dan meja bekas, atau misalnya yang masih ada dari zaman nenek kalian atau buyut kalian masih ada, itu punya sejarah tersendiri. Pernah ada orang yang duduk di situ, pernah ada tamu
buyut kalian duduk situ, itu kan punya sejarahnya sendiri, punya rekam jejak sejarah sendiri, pasti ada sejarahnya. Barang yang kita pakai ini nih mungkin ratusan tahun ke depan, puluhan tahun ke depan bisa jadi barang antik, sama aja. Itu cara simpel menilai barang antik itu ada sejarahnya atau enggak, kayak gitu. Dan kalau alhamdulillah kalau di rumah ketika datang barang memang ada interaksi, tapi kayak nggak ke saya, ke orang rumah. Pernah ada yang ngetok ketika ada datang barang foto atau meja safari jadul gitu, ada ngetok, terus ada wangi-wangian itu mah. Ya saya nggak usah takut lah. Kalau kalian memang suka barang antik ya itu resikonya mungkin. Kalau kalian percaya ya, kalau nggak mah santai aja. Oke, dari si nangis jembatan Ancol. Oke, gila. Kang, misalkan rumahmu terbakar dan kamu sudah menyelamatkan diri sendiri dan penghuni rumah, tapi kamu masih punya kesempatan untuk menyelamatkan satu barang saja, apa yang akan kamu selamatkan dan kenapa? Surat-surat motor, rumah, mobil, itu udah paling simpel. Dah, aman, yang lainnya mah biarin lah. Rianto Wibowo, kenapa suka style oversize? Kenapa ya? Ya emang suka aja daripada yang ketat-ketat gitu. Maksudnya enak aja gombrong-gombrong gitu, leluasa gitu. Kalau nyepit-nyepit itu kayak juga gak kurus-kurus amat itu sebenarnya mah. Jadi geluh weh. Yang terakhir ya dari Nurul_Aini 192, harapan Abim untuk Junarisa apa dan harapan terbesar Abim yang belum terpenuhi. Untuk Junarisa aja lah ya paling. Kita semakin solid, semuanya diberi kesehatan, diberi jalan yang baik masing-masing menuju masa depannya, menuju cita-citanya, menuju apa yang mereka perjuangkan masing-masing, sampai kita bertemu di atas bersama-sama. Jurnalisnya juga semakin berkibar ya. Pentingnya mah sehat sekarang semuanya, buat kalian juga sehat, jaga diri baik-baik, harus sabar, pasti ada sesuatu yang besar, kebahagiaan, keindahan yang akan kalian dapatkan di depan sana. Sabar, stay safe, stay at home. Jangan lupa subscribe, comment, and like, dan share video-video di YouTube dan di fanpage-nya Facebook Junarisa. Thank you.